Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Saudaraku, kita satukan hati kita sambut firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih karuniamu kami boleh ada saat ini, dan anugerahmu Tuhan yang membawa kami ada dalam kebenaranmu. Mari ya Tuhan Yesus, bekerjalah di tengah-tengah kami mengundang hadiratmu, berkuasalah atas hambamu, umatmu dimanapun berada. Biarlah Tuhan di setiap Sabtu kami bisa menerima yang lebih lagi, dan Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami untuk kami ada dalam kebenaranmu Tuhan, dan firmanmu yang kau taburkan biarlah tidak akan menjadi sia-sia tapi akan bertumbuh, akan berakar di dalam kami lebih-lebih lagi, dan bekerjalah Roh Kudus, berkuasalah atas hambamu dan umatmu dan ibadah kami dimanapun jemaatmu berada dan dimanapun umatmu bisa menerima ya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus tengah-tengah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya saudaraku, kita semua ada dalam eh, berkat Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita sudah dipilih saudaraku, kita sebenarnya sudah ditentukan untuk diberkati. Tetapi apakah kita mengambil bagian itu, atau ya banyak mungkin sudah dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kenapa saudaraku? Karena tidak semua memenuhi panggilan. Tidak semua mau dipanggil, tidak semua mau eh, ditentukan untuk baik sama Tuhan saudaraku ya. Untuk itu saudaraku, supaya kita bisa mengerti, memahami bahwa tidak segampang yang kita pikirkan untuk diberkati Tuhan tanpa ada pertobatan. Jadi tanpa bertobat, ya tidak mudah untuk kita bisa diberkati saudaraku. Ya, kita lihat firman-Nya dari Yoel 2 saudaraku, kita baca dulu saudaraku firman-Nya dari Yoel 2 dari ayat 18 sampai 27. Saudaraku, saya akan bacakan di sini janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke dalam satu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-sorailah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Janganlah takut ya. Di sini lanjut, nanti saudaraku, saya stop sampai di sini dulu. Saudaraku, bagaimana Tuhan menjanjikan hidup kita. Ya saudaraku, hari ini judulnya belalang pelahap ya saudaraku ya. Belalang pelahap. Jadi belalang pelahap itu apa saja bisa dihabisin saudaraku ya. Apa saja bisa dihabisin. Jadi kalau dibilang namanya pelahap, belum lagi pelompat pengerip saudaraku ya. Jadi sedangkan pelahap aja sudah ngabisin apa-apa ya. Gimana kalau ada pelahapnya, pelompatnya, pengeripnya. Jadi ada yang mindahin, ada yang ngabisin ya, ada yang ngerip ya. Namanya ngerip tuh pelan-pelan saudaraku, tapi habis juga ya. Ada yang langsung mindahin. Jadi saudaraku, sebenarnya kalau bicara belalang pelahap saudaraku, nggak main-main. Karena saudaraku kadang-kadang menganggap sepele kalau eee, hidup kita, keadaan kita, semua itu bisa habis-habisan, bisa terjadi sesuatu yang kita nggak pernah inginkan, yang kita nggak pernah pikirkan juga, "Ah, masa iya bisa bangkrut? Masa iya bisa rugi? Ah, masa iya bisa habis? Kan hartaku banyak, oh milikku banyak." Saudaraku, kalau kita nggak kenal Tuhan, siapa yang jaga? Kalau kita nggak taat kepada Tuhan, jadi kalau saudaraku ya taat, saudaraku ya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku baru baru kita bisa tahu kalau saudaraku Tuhan itu melindungi. Jadi di sini lihat saudaraku, janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat ya. Tuhan itu memberi proteksi yang begitu sempurna ya. Kalau kita bertobat berarti saudaraku ya kita ini
Ya seperti tadi saya bilang pada awal, kita ditentukan untuk diberkati. Kita ditentukan untuk dilindungi, dijaga, bahkan kita tuh ditebus loh Saudaraku. Kita tuh ditebus. Maaf Saudaraku. Jadi kalau kita bertobat kan ditebus. Nah, dilindungi, diberkati. Kalau Saudaraku lihat ayat sebelumnya, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan belas kasihan kepada umatnya. Cemburu karena tanahnya, belas kasihan kepada umatnya. Tuhan nggak mau yang harusnya menjadi milik kita itu dimiliki yang lain. Ya, yang harusnya menjadi ladang kita, penghasilan kita, terus dimiliki yang lain. Saudaraku, Tuhan nggak mau. Makanya kalau saudaraku di sini dikatakan ya Tuhan tuh cemburu dan belas kasihan sama umatnya. Saudaraku, kalau bicara belas kasihan, saudaraku mau dikasihani atau mau dimarahi? Nah, pasti semua, oh saya mau dikasihani Bu. Semua angkat tangan. Pasti begitu. Kenapa? Karena pada umumnya kita ini semua nggak mau dimarahin, nggak mau dimurkain. Tetapi saudaraku tanpa sadar kalau saudaraku tuh bikin marah Tuhan gitu ya. Tanpa sadar kalau saudaraku bikin Tuhan itu murka. Kenapa? Karena sebenarnya saudaraku, ya perbuatan kita itu yang sebenarnya membuat Tuhan itu marah. Tapi kita sering nggak sadar kalau apa yang kita perbuat itu bikin marah Tuhan, bikin kesel Tuhan, bikin murka. Nah itu saudaraku ya karena ya kalau ada murka Tuhan ya kan, kalau ada bahkan serahkan, berikan hak, pembalasan itu. Ya jadi sebenarnya pembalasan itu adalah hakku. Jadi kalau saudaraku diingatkan supaya kita benar-benar mengikuti. Apa saudaraku ya, Tuhan mau jaga kita, Tuhan mau lindungi kita. Cuman kebanyakan ya itu tadi Tuhan sebenarnya ini garis bawahi, belas kasihan kepada umatnya. Tuhan tuh belas kasihan pada umatnya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya nggak jahat saudara untuk orang yang mau mendengarkan. Maksudnya gini saudaraku, Tuhan mau lindungi kita. Ya, kalau nggak jahat itu ya kepada orang orang yang setia pasti ya Tuhan nggak akan berbuat marah. Sebenarnya Tuhan kan bukan penjahat gitu ya. Tuhan maunya baik, ya, tapi manusia ini yang jahat. Sehingga jahat itu dari Tuhan apa dari siapa? Ya dari kita yang berbuat jahat saudaraku ya. Karena mengikuti maunya yang setan bukan maunya Tuhan gitu ya. Dan saudaraku perhatikan di sini Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur dan minyak dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Saudaraku perhatikan di sini. Tuhan ngasih apa? Gandum, anggur, minyak ya. Di situ saudaraku Tuhan kasih apa? Kasih makanan yang baik saudaraku. Bahkan juga tidak menjadi celah. Gak dipermalukan. Ya saudaraku, enggak dipermalukan. Terus apa beratnya? Kadang-kadang kita ini untuk taat. Saudaraku bertobat, mungkin semua merasa udah bertobat tuh gini. Ya dulu nggak ke gereja, sekarang ke gereja. Dulu nggak baca Alkitab, sekarang udah baca Alkitab. Dulu nggak berdoa, sekarang berdoa. Menurut saudaraku, sudah cukupkah demikian? Saudaraku sudah ke gereja, sudah berdoa, sudah baca Alkitab. Itu hubungan kita dengan Tuhan saudaraku. Tetapi setelah kita berdoa, setelah kita baca Alkitab, ya, setelah kita benar-benar tahu perintah Tuhan, apa yang saudaraku harus lakukan? Di sini mentaati dong, mentaati hukum-hukumnya, mentaati perintah-perintahnya, yang membuat belalang pindahan pelompat itu nggak menghabiskan bagian kita milik kita saudaraku ya. Karena saudaraku kita bisa lihat kalau kita tuh nggak bertobat saudaraku ya. Kita lihat dari Nahum 3 saudaraku ya. Dari Nahum 3 saudaraku kita lihat ayat 15 ya saudaraku di sini. Karena di judul perikopnya Nahum 3 itu hukuman atas Niniwe. Nah, di sini saudaraku ya ayat 15-nya dikatakan, "Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, ya, berjumlah besar seperti belalang pindahan." Berarti termasuk saudaraku ya alat murka Tuhan. Jadi segitunya. Berarti di sini jumlahnya itu
besar saudaraku. Belalang pelompat pindahan itu sebenarnya saudaraku, itu besar. Karena di sini dikatakan kan itu dibandingkan ya, seperti belalang pelompat pengerip. Jadi saudaraku dibandingkan seperti itu pun dibabat habis. Lebih bisa, walaupun seperti itu berarti belalang pelompat itu saudaraku berarti besar. Nah, bagaimana kalau yang sebesar itu saudaraku ya, udah pasti manusia bisa ya habis-habisan dalam segala keadaan. Nah, bicaranya dihabisin seperti apa saudaraku ya? Karena begitu kita tidak bertobat saudaraku, tidak ada perlindungan Tuhan. Kenapa? Ya karena saudaraku nanti ayat berikutnya saudaraku ada di sini kan. Nanti ada ya dikirimkannya tentara saudaraku ya. Kalau kita lihat ayat berikutnya ya saudaraku bagaimana Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa setelah kita bertobat saudaraku apa yang Tuhan berikan ya. Saya akan baca lanjut ayat 22 ke bawah. Jangan takut binatang-binatang di padang, sebab tanah penggembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab Ia telah memberikannya kepadamu hujan pada awal musim dan dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal hujan. Maaf saudaraku ya, diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Ya, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pelahap. Saudaraku di sini belalang pindahan, belalang pelompat dan belalang pelahap dan belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi saudaraku, di sini Tuhan kalau dibilang berbelas kasihan. Tuhan bukan hanya belas kasihan saja saudaraku, dalam segala keadaan kita sebenarnya diproteksi Tuhan. Harta, saudaraku yang paling takut kalau saudaraku kehabisan harta ya. Dia paling takut kalau saudaraku kehabisan, waduh hilang, aduh duitnya hilang, hartanya hilang, mungkin apapun hilang. Ya saudaraku itu semua bisa saja terjadi kepada siapapun juga. Baik sudah bertobat maupun belum bertobat saudaraku ya, itu bisa saja terjadi. Tetapi saudaraku ya, kita ini kan kalau di Sepanya, saudaraku ya supaya kita juga tahu kalau di Sepanya itu saudaraku mungkin ya, mungkin kita bisa lolos. Kalau saudaraku ya kita yang kenal ya pertobatan itu kalau masih bicara mungkin berarti jangan bilang, "Oh berarti belum pasti dong Bu." Ya kita kembali lagi ke kita sendiri saudaraku. Kalau kitanya yang maksud saya gini, kalau kitanya yang benar-benar mengerjakan, saya percaya kalau saudaraku kita ini juga bisa menerima janji Tuhan. Di sini dikatakan kalau di Sepanya 2 kan seruan untuk bertobat. Ya di sini bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa-bangsa yang acuh tak acuh. Ya, sebelum kamu dihalau ya, di sini dikatakan dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ya, carilah Tuhan ya, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan berlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi saudaraku, ya ini gimana caranya kita bisa melewati semua saudaraku ya. Jadi berlindung, ini kita kan bisa berharap karena kita percaya kita juga bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku sebenarnya kita tuh jadi kalau kita bertobat saudaraku kita punya pengharapan. Kalau kita bertobat berarti kita punya janji, punya perlindungan ya, punya janji perlindungan. Jadi kalau kita bertobat punya janji perlindungan. Kalau jatuh nggak sampai tergeletak. Saya percaya kalau hilang pun diganti.
Ya, saya percaya kalau sakit pun disembuhkan. Jadi apa yang terjadi Tuhan bisa balikan. Itu Saudaraku. Jadi kalaupun, oh hilang, kok hilang bener? Bisa saja, tetapi Tuhan bisa kembalikan. Jadi saya percaya kalau Saudaraku yang di dalam Tuhan. Jadi kalau mungkin ada yang mengalami kehilangan, lah buktinya saya hilang Bu, buktinya saya gini. Saya percaya Tuhan kembalikan itu ketika kita ada di dalam kebenaran, ada dalam pertobatan Saudaraku. Karena apa? Karena ya janjinya dilindungi. Saya percaya dilindungi dan bukan berarti Saudaraku nggak hilang. Tetapi bisa saja Tuhan memberikan gantinya. Bisa saja Tuhan juga menambahkan yang lebih banyak lagi, bisa jadi malahan kadang-kadang sedikit yang hilang tapi yang diterimanya lebih banyak. Nah itu Saudaraku ya. Jadi kita perhatikan di sini Saudaraku ya, kalau dari ayat 18 Saudaraku bagaimana kita akan bersorak-sorai dikatakan ya di sini ya, kita nggak menjadi malu lagi, nggak jadi celah lagi. Yang datang dari utara ya itu akan dijauhkan daripadamu dan akan kuusir ke satu negeri kering yang tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anjirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jadi saudaraku, ya Tuhan mengubah keadaan yang bau bisa menjadi harum. Saudaraku, gimana keadaan kita orang-orang berdosa saudaraku ya. Itu menghadapi segala keadaan yang buruk, bahkan bau juga yang enggak berkenan. Itu ya banyak hal saudaraku ya. Banyak hal bukan hanya bau saja saudaraku, tapi dengan apapun yang kita lakukan yang tidak melakukan perintah Tuhan saudaraku tentu membuat murka Tuhan. Jadi akhirnya hidup kita itu ya habis-habisan. Baik jasmani rohani habis-habisan. Mungkin harta, benda, martabat, ya harga diri, ya semua bisa dikatakan bisa habis-habisan. Kenapa saudaraku? Karena memang tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi saya percaya saudaraku kalau kita itu sama Tuhan ya di sini janji Tuhan tuh kita berkemenangan sorak-sorai karena jangan takut gitu yang dibilang 21, 22 ya jangan takut. Tuhan yang memberikan kekayaan. Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Tuhan yang memberikan kekayaan. Ya kan dikatakan kan bersukacitalah ya sebab Tuhan telah jangan takut hai tanah dan bersukacitalah dan bersukacitalah. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ya, yang selanjutnya ayat 22, jangan takut hai binatang-binatang di padang sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan akan memberi kekayaannya. Saudaraku yang luar biasa di sini ya, semuanya itu memberi kekayaan ya. Kalau dibilang iya binatang-binatang, ya berarti semua yang ada sama kita. Kalau kita mungkin punya ternak, kalau kita punya piaraan, punya apapun itu, jadi kita bisa semuanya itu bisa terpelihara dengan baik, semua bisa ya dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi bukan hanya kita saudaraku, apa yang ada sama kita, yang tandus tadinya, ya yang mungkin tadinya nggak berhasil, saudaraku tiba-tiba oh hujannya tepat waktu, mungkin semua berbuah tepat waktu. Jadi saya percaya saudaraku ya Tuhan kita tidak akan menghilangkan kebaikannya itu sama sekali saudaraku. Jadi kalau mungkin hari ini juga, oh saya udah tobat Bu, saya udah gini, tapi kondisi saya masih kayak gini, saya kayak gini saudaraku. Kadang-kadang kita harus belajar mengerti. Ya supaya kita tuh mengenal Tuhan itu dengan benar. Karena gini saudaraku ya, banyak orang hanya mengenal Tuhan tuh kalau kita dikasih, oh Tuhan baik. Kalau kita nggak dikasih, oh Tuhan nggak baik. Mungkin dengan keadaan kita yang nggak baik, oh kita berpikir juga, oh Tuhan ini gimana tuh. Ya itu manusianya seringnya begitu saudaraku. Tetapi saudaraku kita mengingat, pertobatan kita sudah membuat ladang kita aja, ternak kita aja semua hasil-hasilnya itu bisa memberi kekayaan. Nah, saya percaya kalau saudaraku kita benar-benar mengikuti Tuhan. Jadi pertobatan itu sama aja sudah menyuburkan semuanya. Ya, pertobatan itu sudah mengubah semuanya saudaraku. Jadi semua berawal dari bertobat. Karena gini saudaraku, jangan saudaraku bertobat itu cuman begini. Iya, sekarang saya tidak begini, tidak begini. Peraturan juga kita lakukan. Ada peraturan-peraturan saudaraku ya. Kadang-kadang itu ya kalau kita lihat di sini kan balik lagi saudaraku ya. Termasuk belalang pelap itu ada di saudaraku juga kita lihat Mazmur ya. Saudaraku Mazmur 105.
Di sini ayat 34 dikatakan, ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya. Saudaraku, yaitu tidak terbilang banyaknya berarti nyambung ya. Jadi saudaraku dengan yang Nahum 3 tadi ayat 15 saudaraku nyambung jadi banyak sekali belalang pelahap. Maksud saya di sini banyaknya itu apa saudaraku? Jadi jangan saudaraku pikir kalau bertobat itu ya yang penting saya sudah nggak begini nggak begini. Banyak saudaraku. Jadi yang menghabisi itu apa? Saudaraku bisa nggak sih kita mungkin lewat sakit, lewat anak, lewat iya semuanya banyak sekali bisa terjadi. Jadi belalang pelompat itu banyak. Berarti dari segi manapun, dari arah manapun, saudaraku bisa apa namanya bisa kehilangan, bisa bisa habis, bisa tidak baik saudaraku keadaan kita. Nah itu saudaraku. Jadi yang perlu dijaga justru belalang pelompat, pelindahan, ya pelahapnya itu saudaraku. Itu yang perlu kita eee maksud saya gini ya, kita berjaga-jaga dan berdoa. Memang saudaraku keadaan kita nggak selalu ya saudaraku, nggak selalu baik ya saudaraku, nggak selalu benar, nggak selalu justru dengan kita bertobat itu seperti kita memperbaiki keadaan. Memperbaiki memperbaiki semuanya saudaraku ya. Di sini kalau lahannya, mungkin keadaannya, semua memperbaiki. Jadi kalau mungkin saudaraku hari ini, "Oh saya sudah kaya Bu, jadi untuk apa?" Saudaraku masalahnya perlu nggak sih perlindungan? Perlu nggak saudaraku, benteng? Perlu nggak? Jadi kalau saudaraku sudah punya, ini kalau belum punya, Tuhan kasih. Nah kalau yang sudah punya, Tuhan lindungi. Nah, apakah saudaraku mau habis? Apakah saudaraku mau semuanya gak ada? Kan gak mau. Saudaraku mau kan semuanya, waduh kalau bisa jangan ada yang hilang, kalau bisa jangan ada yang habis. Semuanya harus masih ada, bahkan sampai anak cucu turun temurun masih ada. Tapi saudaraku dengan apa kita menjaga? Saudaraku lakukan. Perintah Tuhan itu apa? Kita tuh kan hukumnya tabur tuai ya saudaraku ya. Kalau bicara tabur tuai berarti saudaraku apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, apa yang kita taruh itu yang kita ambil. Saudaraku bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau saudaraku kita lihat juga di Maliaki, di sini ada hubungannya dengan belalang saudaraku ya. Belalang ya saudaraku dari Maliaki 3-nya, saudaraku jangan langsung saudaraku bicara negatif. Wah, ini persembahan lagi. Saudaraku memang ada urusannya itu. Kalau saudaraku nggak ngerjain, saya pun juga seperti itu saudaraku. Kalau saya nggak ngerjain, ya saya juga kena sama saja saudaraku ya. Di sini kan dikatakan kalau ayatnya yang ayat 11 ya, "Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu," firman Tuhan semesta alam. Saudaraku lihat di sini supaya di sini di belakang ya aku akan menghardik. Jadi saudaraku mau dibiarkan atau mau didatangkan atau mau dihardik. Nah ini kadang-kadang kan saudaraku nggak ngerti kalau kita disuruh melakukan perintah Tuhan seringkali saudaraku kita tuh nggak ngerti. Kita sering berpikir negatif. Wah ini hubungan persembahan. Saudaraku nggak tahu. Ya paling gampang orang yang tidak bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita itu, ya kan ada ayat-ayat yang lain saudaraku supaya ada perbendaraanmu di rumahku. Ya saudaraku itu kalau bicara persembahan salah satunya yaitu bertobat itu apa? Yang pasti meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan, kelakuan-kelakuan yang lama. Nah yang salah itu apa? Ya termasuk persembahan kalau salah. Ya saudaraku termasuk juga kelakuan kalau salah. Termasuk iya kita kalau salah mungkin nggak mau tolong orang, nggak mau peduli sama orang, nggak mau mengasihi orang, ya kebiasaannya pelit, oh ya disimpan, diumpetin, atau dengan segala macam cara supaya tidak ada yang ambil. Saudaraku jangan salah saudaraku, kita seringkali seperti itu, tapi sudah ingat saudaraku, mungkin saudaraku nggak tahu nggak ada yang ngambil, tetapi ingat ada belalang pelahap. Jadi kalau saudaraku umpetin bisa nggak habis. Kalau saudaraku simpan bisa nggak habis. Kalau saudaraku taruh di tempat yang aman bisa nggak habis. Saudaraku bicara belalang, pelompat, pengerip itu alat Tuhan. Alat murka Tuhan tadi di Nahum ya bagaimana Niniwe dihukum. Jadi kalau saudaraku datang ya bisa saja. Bisa habis.
Kita bisa lihat ya banyak orang yang mengalami seperti itu, ya. Oh dulu kaya raya sekarang habis, oh dulu sehat sekarang kurus kering, oh dulu dia sukses, dulu dia punya jabatan, dulu dia punya ini, punya itu, semuanya punya. Ya sukses, jabatan, kekayaan, dan juga ya semua itu yang tidak malu saudaraku. Tetapi kalau kita nggak bertobat, itu semuanya akan berubah menjadi memalukan. Kalau kita nggak bertobat, semua berubah menjadi mengenaskan, ya menjadi celah. Kan nomor satu itu supaya kita nggak menjadi celah. Ya diangkat saudaraku. Jadi kalau saudaraku ya Tuhan punya belas kasihan, ya kita ini Tuhan nggak menjadikan kita itu celah. Kita nggak dipermalukan saudaraku ya. Jadi pertobatan di sini ingat baik saudaraku. Dalam banyak hal. Mungkin dulu nggak mau melayani Tuhan. Dulu nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dulu nggak peduli dengan orang, nggak peduli dengan orang, apapun nggak peduli. Kenapa? Karena memang nggak punya empati. Saudaraku, empati kita masuk itu pertobatan kita. Jadi kalau kita yang benar-benar sama Tuhan, kita punya empati itu menanam. Jadi siapa yang berempati menanam, saudaraku, menabur. Saya percaya satu saat saudaraku akan panen. Suka menolong orang, suka memberi orang, memberi tumpangan, memberi apapun. Ya belas kasihan sama orang. Semuanya itu yang saudaraku lakukan. Begitu bertobat saudaraku jadi ada belas kasihan. Begitu bertobat saudaraku jadi rendah hati, jadi murah hati. Ya, jadi semuanya itu bisa dikerjakan ketika bertobat. Makanya lewat bertobat, pentingnya bertobat, manusia baru sadar saudaraku. Jadi kalau enggak bertobat, enggak sadar. Kenapa harus bertobat? Jadi tobat itu menyadarkan dosa, menyadarkan kita juga saudaraku ya. Kalau kita ini nggak peduli sama orang, nggak peduli dengan Tuhan. Jadi begitu kita tahu Tuhan, kita kenal Tuhan, saudaraku mulai peduli juga sama orang. Kenapa? Karena sebenarnya ya itulah caranya Tuhan. Tuhan akan membawa kita itu kepada kebenaran. Jadi saudaraku ya dari bertobat akhirnya kita sadar semuanya itu. Kalau dulu mungkin oh serba nggak peduli. Ya bodoh amat ya terserah aja orang mau ngapain juga. Ya nggak peduli boro-boro bangun gereja saudaraku ya. Untuk orang lain sedikit kecil aja urusan 1.000 2.000 aja nggak bisa turun. Bisa dibilang seperti itu. Bahkan mungkin ada orang jatuh juga nggak mau tolong. Ada orang susah juga nggak mau beri apapun juga. Ya saudaraku lihat orang yang bertobat itu mulai ada kesadaran. Jadi kalau saudaraku ya kenapa sih Tuhan mengendaki pertobatan saudaraku ya. Janji Tuhan itu setelah bertobat saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau terima janji Tuhan ya dari pertobatan kita. Jadi kalau yang bertobat itu apa saja. Semua yang salah saudaraku perbaiki. Ya bukan hanya dosa. Perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain. Ya, kepada Tuhan, kepada orang itu kita perbaiki semuanya dan kita lihat di sini karena itu kesadaran. Jadi maksud saya gini saudaraku, mungkin hari-hari apa yang saya sampaikan tuh tentang pertobatan. Kenapa? Semua berawal dari sini saudaraku ya. Jadi bertobatnya ini membuat hidup kita semua menjadi subur, semua menjadi hasil, semua menjadi menjadikan kita itu lebih baik, terlindungi, terberkati, ya terjaga semuanya. Dan di sini saudaraku Tuhan menunjukkan ya, kalau kita yang sungguh-sungguh. Jadi hari ini tuh bicaranya apa saudaraku? Belalang pelahap. Ya, kalau saya sebutkan pelahap ya temannya pengerit, temannya pindahan. Saudaraku itu supaya saudaraku tidak dihabisinnya milik kita, tidak dipermalukan kita, tidak diambil jabatan kita, tidak diambil kekayaan kita, nggak diambil martabat kita saudaraku, sehingga kita menjadi rendah, kita menjadi malu, menjadi ya itu saudaraku ya. Jadi kita sadar saudaraku ya, jadi dituntun kepada pertobatan. Jangan merasa rugi saudaraku ya. Karena apa? Karena di sini justru Tuhan mau melindungi kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menunjukkan di sini maka kamu akan makan kenyang-kenyang ayat 26 ya saudaraku. Dan kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah ini saudaraku, kalau tadi kan tidak menjadi celah di antara bangsa-bangsa, saudaraku di sini tidak menjadi malu lagi. Jadi saudaraku dosa, kesalahan itu membuat kita rendah,
membuat kita nggak punya harga diri, yang membuat kita nggak punya martabat. Dan saudaraku, ya di situ saudaraku kita baru tahu kalau udah malu kan. Kebanyakan coba begitu jabatannya turun malu nggak? Begitu gagal malu nggak? Begitu nggak berhasil ya semua itu pada ngumpet, malu, iya kan? Begitu menjadi miskin, oh malu, ya. Pokoknya begitu turut jadi malu. Langsung malu. Kenapa? Karena memang keadaannya sudah tidak baik. Nah, saudaraku, Tuhan kita belas kasihan, ya, belas kasihan dan belalang pelompat pengerep pindah itu banyak sekali. Jadi dalam segala bidang, dalam segala keadaan, dia bisa datang menyerbu, menghabiskan semua itu. Dengan cara apa kita nggak pernah tahu. Tetapi yang pasti itulah sifatnya menghabiskan. Jadi yang dibilang pelahap, ia menghabiskan. Belahap yang menghabiskan. Jadi suruhku semua yang menghabiskan. Jadi apapun bisa habis. Untuk itu suruhku, jangan suruhku berpikir yang tidak baik ketika kita taat kepada Tuhan. Kita itu mau menuai. Kita itu mau menghasilkan, mau mendapatkan hasil yang sempurna, tepat pada waktunya. Jadi kalau saudaraku ya mentaati firman Tuhan, udah pasti saudaraku yang kita dapatkan juga ya kebenaran itu. Ya, jadi Tuhan kita itu benar-benar menunjukkan welas asih, belas kasihan saudaraku ya. Jadi supaya kita lihat di sini yang terakhir, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku itu eh, Tuhan adalah Allah dan tidak ada yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Berkali-kali saudaraku ya, umat Tuhan tidak menjadi malu lagi selama-lamanya. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita mau menjaganya, oh mungkin taruh di bawah tanah. Ini menjaganya, oh mungkin taruh di mana-mana lah yang aman. Atau mungkin juga dengan usaha, dengan berbagai macam. Bahkan kalau dibikin usaha bisa habis. Loh, buka usaha kok malah habis. Nah, itu yang terjadi tanpa sadar saudaraku, ternyata walaupun buka usaha malah menghabisi. Ya bisa seperti itu saudaraku ya, walaupun disimpan ya bisa hilang karena ada yang mindahin. Jadi kok saudaraku, hari ini apa yang saudaraku mau dapatkan? Waduh, siapa yang punya? Ya kalau mungkin saudaraku berpikir gini, wah apa yang mau saya simpan Bu, saya nggak punya apa-apa. Saudaraku, perlu nggak sih kalau nggak punya harta terus bertobat gitu? Saudaraku lihat, tidak dipermalukan, tidak menjadi celah, ya. Tuhan kasih anggur. Jadi kalau saudaraku nggak punya apa-apa hari ini, Tuhan mau kasih tepung, kasih anggur, kasih minyak. Tapi buat yang sudah kaya saudaraku, buat yang sudah punya Tuhan mau lindungi. Ya, mungkin yang hari ini, oh saya sudah pensiun, malu, minder, atau nggak punya jabatan, oh nggak punya status apa-apa. Saudaraku lihat, dengan bertobat saudaraku ya, kembali lagi saudaraku, kita tidak dipermalukan. Jadi kalau saudaraku yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudaraku yang mau sungguh-sungguh menerima ya kebaikan Tuhan, mau terima perlindungan berkat Tuhan saudaraku, saya percaya saudaraku ya, hanya ini yang bisa kita lakukan. Nggak ada yang lain saudaraku, mau kembalikan jabatan pakai apa? Mau kembalikan malu pakai apa? Mau kembalikan semua pakai apa? Nggak ada yang lain saudaraku ya. Di sini Tuhan menunjukkan pertobatan kita itu yang akan membawa semua kembali. Amin. Ya, akan mengembalikan semua martabat kita, harta kita, kekayaan kita, bahkan berkat-berkat makan minum kita, bahkan di sini plus tentaranya, dengan tentaranya. Jadi ternyata pertobatan itu mengembalikan semuanya saudaraku ya. Jadi bertobatlah, jangan hanya berhenti yang namanya berbuat dosa, tetapi juga berhentilah jadi orang-orang yang kikir, elit, dan menjadi orang-orang yang nggak punya empati ya. Jadi begitu kita sadar tidak boleh berbuat dosa, kita juga harus sadar harus berbuat baik sama semua orang. Jadi kesadaran, jadi dari bertobat kita akhirnya bisa punya kesadaran. Kesadaran untuk tidak lagi melakukan kegelapan, tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi melakukan semuanya yang membuat kita jadi tidak baik. Maka itu saudaraku ya, itulah yang dibilang bertobat. Jadi semuanya bisa berubah ya. Perbuatan apa saja bisa berubah, yang jahat, yang gelap, iya, yang semuanya itu bisa berubah. Dan akhirnya saudaraku ya, mungkin
inilah yang saudaraku perlu tahu. Karena banyak orang gini, kok doa-doa saya nggak dijawab-jawab ya, kenapa kok saya masih gini-gini. Saudaraku, mungkin saudaraku udah nggak berbuat kegelapan, dosa, mungkin yang lain-lain yang zina, tetapi saudaraku sama orang nggak punya belas kasihan, sama orang nggak punya empati, saudaraku ya sama saja. Jadi saudaraku, kembalikanlah semua itu. Jadi kita benar-benar punya kasih kepada Bapa, kepada sesama juga. Jadi kita akhirnya sudah pakai salib ya. Jadi ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan manusia. Dan kenapa kita diberikan seperti ini? Saudaraku, ini diantara bangsa-bangsa loh saudaraku. Ya, Tuhan mau nunjukin. Tuhan begitu kita udah bertobat. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan di tengah-tengah kita, di keluarga kita. Jadi ada perbedaan orang yang ada Tuhannya di dalamnya atau di dalam kehidupannya. Di sini Tuhan menunjukkan ada perbedaan. Ya, orang-orang yang bertobat ada perbedaan. Dikasihani, dibelas kasihani, saudaraku, lalu juga diberkati. Nah, saya percaya kalau sungguh-sungguh bertobat, siapapun hari ini, saya percaya akan menerima kembali janji Tuhan, menerima kembali berkat Tuhan, dan perlindungan Tuhan ada di dalam pertobatan. Ya, berkat Tuhan ada dalam pertobatan, saudaraku ya. Martabat jabatan ada di dalam pertobatan. Jadi jangan saudaraku mencari jabatan ke tempat yang gelap, mencari kekayaan ke tempat yang gelap. Ya, banyak yang mencari kekayaan, tempatnya malah gelap-gelap. Mencari kekayaan yang berhubungan bukan dengan Tuhan, tetapi justru dengan kaipan-kaipan. Ya, saudaraku, carilah Tuhan. Jangan cari kekayaan tempat lain. Jangan cari jabatan ke tempat yang lain. Itu nggak kekal, saudaraku. Tapi malahan membuat tumbal. Saudaraku bukannya kekal, malah saudaraku bukannya dapat, saudaraku, malah saudaraku korban. Jadi saudaraku jadi korban kalau saudaraku mencari yang di luar Tuhan. Cari kekayaan, cari jabatan ya. Cari semuanya biar naik saudaraku ke tempat yang bukan Tuhan. Saudaraku, justru saudaraku jadi korban, bukannya jadi diberkati. Tapi orang yang datang sama Tuhan, ya dengan mengaku dosa, dengan bertobat dan melakukan perintah-perintahnya, di situ saudaraku kembalinya berkat-berkat kita semuanya. Jadi ingat saudaraku ya, karena banyak sekali orang yang salah mencari jabatan, mencari berkat kekayaan ke tempat-tempat yang gelap. Akhirnya bukan menjadi kaya, jadi tumbal, dan juga menjadi korban. Nah, Tuhan kita yang menjadi kutub buat kita. Dia disalibkan, dia dikorbankan supaya kita menjadi orang-orang yang baik di dunia ini. Karena ada Tuhan dan di tengah-tengah kita ada Tuhan. Untuk itu, mari saudaraku, carilah Tuhan, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Ya, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan segala sesuatu. Kembali kalau saudaraku sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya saudaraku bisa mendapatkan semuanya karena Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Meteraikan setiap firman-Mu di dalam hati kami dan buatlah kami tetap di dalam Kau dan Kau di dalam kami. Ya Bapa, sempurnakanlah semuanya karena Engkau yang berada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat segala berkat-berkat-Mu Tuhan, dan Kau yang membuat kami lebih lagi. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang mempersembahkan, berkatilah umat-Mu yang bertobat dimanapun berada, dan nyatakan itu semua. Ikat yang jahat yang manfaatin semua ibadah-ibadah kami patahkan dalam nama Kristus. Biarlah Tuhan Engkau bersama dengan kami dan Engkau menyertai kami, dan pertemukan di waktu-waktu yang akan datang ya Tuhan, untuk kami kembali menerima kebenaran firman-Mu. Dan setiap yang hari ini menerima firman-Mu lalu bertobat, Tuhan nyatakan janji-Mu dan merdekakan mereka, lepaskan mereka dari segala kegelapan, dan Kau Tuhan yang menyatakan berkat-berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak sempurna, Roh Kudus bekerjalah dan sembunyikan hamba belakang salib-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu kepada semua orang. Terima kasih Yesus. Inilah kami semuanya, satukan kami untuk tetap bersama dengan Kau dan Kau bersama kami. Satukan hati kami dalam Kristus Yesus. Kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lupa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan.
Damai sejahtera Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan perlindungan pengurapan daripada Kudus memenuhi kita dalam Kristus Yesus. Kita terima berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.